Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi pada kuliah Hukum Lembaga Negara. Hari ini kita memasuki kuliah yang pertama ya. Untuk kuliah yang pertama ini kita akan membahas dasar-dasarnya dulu ya daripada lembaga negara tersebut. Nah, dalam kesempatan ini kita akan membahas peristilahan dan pengertian daripada lembaga negara. Kemudian juga kita akan membahas pembagian ya, atau jenis-jenis daripada lembaga negara yang dikenal di Indonesia dewasa ini. Saudara sekalian, lembaga negara juga kadang disebut dengan istilah alat-alat perlengkapan negara ya. Atau ada juga yang menyebutnya sebagai organ negara. Ada juga yang menyebutnya dengan institusi negara. Ada juga yang menyebutnya dengan peranata negara ya. Nah, kalau dalam bahasa asing, misalnya dalam bahasa Inggris, lembaga negara itu disebut dengan states organ ya, states organ atau states institutions. Nah, itu dalam bahasa Inggris ya. Nah, kalau dalam bahasa Belanda ya, lembaga negara ini disebut dengan Staatsorgan ya, atau Staatsorganen seperti itu. Nah, kadang juga lembaga negara juga disebut dengan political institutions ya, political institutions. Nah, di negara kita di Indonesia penyebutan secara resmi yaitu lembaga negara ya, lembaga negara. Hal ini dikatakan resmi karena sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kalau kita lihat dalam pasal 24C UUD tahun 1945, maka di situ terdapat ketentuan bahwa Mahkamah Konstitusi itu salah satu kewenangannya adalah menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Jadi di situ ada kata lembaga negara ya, sehingga bisa dikatakan istilah lembaga negara itu merupakan istilah yang formal yang resmi digunakan di negara kita ya, atau Indonesia. Nah, sedangkan tadi istilah yang lain ya, seperti alat perlengkapan negara ya, atau organ negara, atau institusi negara ya. Nah, itu istilah lain yang bersifat teori ya, teoritis. Sedangkan istilah hukumnya atau istilah secara yuridisnya adalah lembaga-lembaga negara ya, seperti itu. Nah, apa yang dimaksud dengan lembaga-lembaga negara ya? Nah, secara sederhana atau secara umum lembaga negara itu diartikan sebagai lembaga yang menjalankan fungsi-fungsi negara ya. Lembaga yang menjalankan fungsi-fungsi negara. Nah, di negara kita setelah perubahan UUD 1945, nah ini lembaga negara ini begitu pesat berkembang ya, sangat dinamis ya. Ada lembaga negara yang dihapus, ada pertambahan lembaga negara baru, ada yang
ada lembaga negara yang kewenangannya dikurangi, ditambahkan, dan sebagainya. Oleh sebab itu, mempelajari tentang lembaga negara dewasa ini itu bisa dikatakan menarik ya, karena sangat dinamis, sangat berkembang pesat ya, seperti itu. Nah, hukum lembaga negara ini sebenarnya merupakan pengembangan lebih lanjut daripada hukum tata negara ya. Sebagaimana diketahui, dalam hukum tata negara itu baru dipelajari itu secara dasar-dasarnya, garis besarnya, tentang sistem kenegaraan ya. Sedangkan dalam hukum lembaga negara itu sudah dibahas secara detail masing-masing lembaga negara yang terdapat di dalam suatu negara. Nah, terhadap lembaga negara ini, utamanya yang kita pelajari tentu saja lembaga negara di negara kita sendiri ya. Nah, yang kita bahas di sini itu tentu ada beberapa hal. Yang pertama adalah tentu dasar hukumnya ya. Dasar hukumnya diatur di mana lembaga negara itu ya. Kemudian tugas-tugasnya dan wewenangnya ya, seperti apa. Kemudian rekrutmennya ya, rekrutmen atau cara pengisian jabatannya seperti apa. Kemudian juga mengenai susunannya ya. Jadi lembaga negara itu pasti memiliki susunan ya. Seperti apa susunannya atau strukturnya. Dan tentunya terakhir adalah hubungannya dengan lembaga negara lain. Nah, ini juga penting untuk kita pelajari ya, hubungan antar lembaga negara ya. Nah, dalam praktik ketatanegaraan dewasa ini, lembaga-lembaga negara itu dibagi ke dalam beberapa kategori ya, atau jenis ya, seperti itu. Sekarang ini kalau di masa lalu ya, kita bicara sejarah dulu ya, sejarah dulu. Tapi sekarang ini sudah tidak berlaku lagi ya. Ini kita bicara masa lalu ya, sejarah. Lembaga negara di negara kita itu diatur di dalam Ketetapan MPR nomor 3 tahun 1978 tentang hubungan dan tata kerja antara lembaga tertinggi dengan atau antar lembaga tinggi negara. Nah, jadi kalau dulu itu dikenal istilah lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara ya. Lembaga tertinggi negara itu ditempati oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, jadi dulu MPR itu merupakan lembaga tertinggi negara ya. Kemudian lembaga tinggi negara itu ditempati oleh DPR, Presiden, Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Dewan Pertimbangan Agung ya, atau disingkat DPA. Nah, sekarang DPA itu sudah dihapuskan ya, dan dikonversikan gitu, atau dibentuk kembali dengan nama Dewan Pertimbangan Presiden ya, atau One Team Press. Nah, bedanya kalau dulu itu Dewan Pertimbangan Agung atau DPA itu sejajar dengan Presiden, sementara One Team Press ya, atau Dewan Pertimbangan Presiden sekarang ini berada di bawah Presiden. Nah, itu bedanya ya. Tugasnya
kurang lebih sama ya, yaitu memberikan nasihat-nasihat, memberikan pertimbangan kepada presiden. Nah, itu di masa lalu seperti itu. Jadi ada lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara, dan lembaga tertinggi negara ini tentu dia menjadi atasannya lebih tinggi daripada lembaga tinggi negara. Sehingga dulu itu MPR itu merupakan atasan presiden, atasan DPR, atasan Mahkamah Agung, dan seterusnya. Nah, kemudian TAP MPR nomor 3 tahun 1978 itu sudah dihapuskan ya, sehingga kita sudah tidak lagi mengenal istilah lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara. Nah, dalam praktik sekarang ini umumnya dianut bahwa lembaga negara itu dibagi ke dalam dua jenis ya, atau dua bagian. Yang pertama, lembaga negara yang bersifat utama atau primer. Ada juga yang mengatakannya sebagai main organ ya, lembaga negara utama, lembaga negara pokok. Nah, lembaga negara utama ini ya, atau lembaga negara pokok ini, atau lembaga negara yang primer ini, inilah yang disebut di dalam pasal 24C UUD tahun 1945 ya, yaitu lembaga-lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, atau lembaga negara yang berdasarkan Undang-Undang Dasar. Jadi lembaga-lembaga negara ini secara tegas diatur keberadaannya maupun kewenangannya di dalam UUD tahun 1945. Nah, itulah yang disebut dengan lembaga negara utama, lembaga negara pokok, primer. Ya. Nah, lembaga negara ini diantaranya contohnya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Nah, DPD ini merupakan lembaga negara baru ya, yang di masa lalu itu tidak dikenal, kemudian dibentuk melalui amandemen UUD 1945. DPD ini kemudian mulai resmi terbentuk dan bekerja itu mulai tahun 2004 ya, seperti itu. Kemudian Mahkamah Agung ya, Mahkamah Konstitusi atau MK. MK juga ini merupakan lembaga negara baru ya, yang terbentuk melalui amandemen UUD 1945 ya. MK mulai bekerja itu tahun 2003 ya. Kemudian Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Komisi Yudisial. Sama halnya dengan DPD dan MK ya, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial ini juga merupakan lembaga negara baru yang terbentuk melalui amandemen UUD 1945 ya, dan mulai bekerja itu tahun 2004. Nah, inilah lembaga-lembaga negara yang bersifat utama ya, atau primer ya, atau pokok. Nah, jadi sebenarnya kita ini dalam perkuliahan hukum lembaga negara itu akan lebih banyak membahas lembaga-lembaga negara yang bersifat utama atau bersifat pokok ya, atau primer, main organ. Nah, jadi sekarang ini terdapat kesetaraan ya, antara lembaga-lembaga negara yang bersifat utama tersebut ya. Jadi MPR, DPR, Presiden, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan ya, Komisi Yudisial, itu bersifat sejajar ya, sejajar atau setara. Ini beda dengan dulu ya. Kalau dulu ada yang tertinggi, ada yang tinggi ya. Ada lembaga tertinggi negara yaitu
MPR, ada lembaga tinggi negara yang berada di bawah MPR ya, itu presiden, DPR, dan seterusnya. Jadi kalau dulu itu ada hierarki, ada hubungan atasan bawahan. Kalau sekarang itu lembaga negara yang bersifat primer itu ya, pokok, atau lembaga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, yang kewenangannya terdapat di dalam Undang-Undang Dasar itu berkedudukan setara ya, secara hierarki. Nah, itulah yang pertama ya, pembagian yang pertama. Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar ya, atau lembaga negara utama. Kemudian lembaga negara jenis yang kedua, nah ini yang mulai berkembang ya setelah era reformasi ya. Yang kedua ini disebut dengan lembaga negara penunjang ya. Lembaga negara penunjang atau organ negara penunjang ya. Auxiliary States Organ. Nah, dia bersifat menunjang saja. Menunjang yang mana? Menunjang siapa? Nah, tentu saja dia menunjang atau membantu lembaga negara yang utama tadi, atau lembaga negara yang pokok tadi. Nah, jadi ada hal-hal yang dianggap itu tidak bisa dikerjakan ya, oleh lembaga negara yang bersifat utama tadi ya, atau mungkin bisa dikerjakan tapi tidak optimal, sehingga kemudian diserahkan kewenangannya kepada lembaga negara yang bersifat penunjang itu. Nah, ini lembaga negara yang bersifat penunjang ini seperti yang dibilang tadi merupakan perkembangan baru ya, yang muncul di era reformasi ya. Nah, lembaga negara penunjang ini ada yang pengaturannya dilakukan di dalam undang-undang, ada yang pengaturannya dilakukan atau terdapat di peraturan presiden ya, peraturan presiden. Nah, apa saja contohnya ya, lembaga negara penunjang yang diaturnya di undang-undang ini, misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi ya. Komisi Pemberantasan Korupsi, kemudian Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Perlindungan Anak ya, kemudian Ombudsman juga itu merupakan auxiliary states organ ya, atau lembaga negara penunjang yang diaturnya di dalam undang-undang ya, seperti itu. Nah, kita ambil contoh KPK ya. KPK ini kan dia melakukan tugas-tugas pencegahan dan penanganan terhadap penuntutan terhadap tindak pidana korupsi ya. Nah, dianggap kejaksaan sebagai bawahan presiden ya, itu dianggap masih belum optimal di dalam menangani kasus-kasus korupsi ya. Sehingga sampai dibentuk lembaga mandiri, lembaga khusus yang spesialis untuk menangani kasus-kasus korupsi, yaitu KPK ya. Nah, nanti kejaksaan ini harus membenahi dirinya dulu ya, sampai benar-benar profesional dalam menangani kasus korupsi, sehingga mungkin nanti ke depan nggak butuh lagi KPK gitu ya. Tidak diperlukan lagi KPK, cukup kasus korupsi itu ditangani secara
satu atap ya, secara terintegrasi oleh kejaksaan. Nah, asalkan kejaksaan itu benar-benar sudah capable dan profesional, benar-benar mampu menangani kasus-kasus korupsi. Makanya ada sebagian orang mengatakan KPK itu bersifat tidak permanen ya, atau ad hoc. Nah, itulah tadi alasannya. Karena kalau kejaksaan sudah benar-benar profesional ya, maka cukup saja kejaksaan yang menangani kasus korupsi, tidak perlu lagi itu KPK. Nah, jadi sementara KPK masih ada, nah itu berarti kejaksaan masih harus terus meningkatkan profesionalitasnya sampai dipandang benar-benar mampu, khususnya untuk menangani kasus-kasus korupsi. Itu ya, itu sebagai contoh penunjang fungsi daripada lembaga negara penunjang ya, seperti itu. Jadi KPK itu menunjang tugas-tugas kejaksaan di mana kejaksaan itu merupakan bawahan presiden ya, seperti itu. Kemudian ada juga lembaga-lembaga negara yang kewenangannya diatur di dalam peraturan presiden. Nah, jadi di bawah undang-undang ya. Di antaranya adalah Komisi Kejaksaan. Ya, Komisi Kejaksaan. Nah, ini bertugas mengawasi kinerja jaksa dan pegawai kejaksaan. Ya. Kemudian ada juga Kompolnas, Komisi Kepolisian Nasional. Nah, ini tugasnya mengawasi kinerja kepolisian dan juga memberikan pertimbangan kepada presiden di dalam mengangkat Kapolri. Ya, seperti itu. Nah, ini contoh daripada lembaga negara yang kewenangannya diatur di dalam peraturan presiden. Itulah ya. Jadi seperti itu pembagian secara garis besar lembaga negara yang dikenal di Indonesia dewasa ini. Ini adalah lembaga negara yang bersifat pokok, primer, ya. Utama adalah lembaga negara yang bersifat penunjang. Nah, di samping istilah lembaga negara, nah ini supaya kita tidak campur aduk ya, ada juga istilah yang disebut dengan lembaga pemerintahan. Lembaga pemerintahan atau lembaga pemerintah. Dalam bahasa Belandanya regering organen ya. Regering organen. Nah, ini lembaga pemerintah ini tidak bisa dikategorikan sebagai lembaga negara. Mengapa demikian? Karena lembaga pemerintah ini dia berada di bawah presiden. Dia berada di bawah presiden langsung. Memiliki garis komando ya, dengan presiden. Jadi ini lembaga-lembaga pemerintah ini merupakan lembaga-lembaga internal yang berada di bawah eksekutif atau presiden. Jadi bisa kita artikan juga ya, lembaga pemerintah ini merupakan lembaga-lembaga yang berada di bawah lingkungan atau ranah eksekutif, atau berada di bawah lingkungan atau ranah presiden. Nah, ya. Jadi dia tidak berdiri, maksudnya dia tidak independen, tidak mandiri seperti lembaga-lembaga negara yang tadi kita ceritakan itu. Nah, lembaga pemerintah ini ya, dia tentu saja menunjang tugas-tugas presidenan ya, seperti itu. Nah, dalam praktik lembaga pemerintah ini pun dibagi dua ya. Ada lembaga ada lembaga pemerintah kementerian ya.
ini para menteri ya, lembaga pemerintah kementerian atau para menteri, ya, Mendagri, Menlu, Menhan, dan seterusnya. Ada lembaga negara, ada lembaga pemerintah yang non-kementerian. Jadi dia bukan kementerian ya, non-kementerian. Kita singkat dengan LPNK, lembaga pemerintah non-kementerian. Nah, ini biasanya berupa badan ya, misalnya Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal ya. Lembaga Administrasi Negara, LAN ya. Kemudian apa lagi ya, nah, itu banyak lah ya badan-badan lain yang termasuk dalam lembaga pemerintah, tapi dia bukan yang kementerian ya, atau non kementerian. Namun biasanya kepalanya itu disetarakan dengan menteri ya kedudukannya. Oh iya, ada lagi ini Panglima TNI. Nah, ini juga Panglima TNI ini dia bisa dikatakan lembaga, masuk dalam lembaga pemerintah ya, tapi yang non kementerian. Kemudian Kapolri ya, Kapolri dia juga merupakan lembaga yang berada di bawah eksekutif ya. Sama seperti Panglima TNI, dia itu langsung berada di bawah eksekutif. Dia memiliki garis komando dengan presiden, tapi yang bukan kementerian ya, bukan kementerian. Kemudian Jaksa Agung juga sama, ini lembaga pemerintah non kementerian. Baik Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung itu walaupun bukan menteri, tapi kedudukannya disetarakan dengan para menteri. Seperti itu. Nah, jadi sekarang kita sudah bisa membedakan ya, ada lembaga negara, ada lembaga pemerintah. Nah, kalau lembaga pemerintah ini dia berada di dalam ranah presiden ya. Ada juga lembaga pemerintah daerah. Nah, jadi ada lembaga pemerintah kementerian, ada lembaga pemerintah non kementerian, ada lembaga pemerintah daerah ya. Lembaga pemerintah daerah. Nah, ini pun sama ya, lembaga pemerintah daerah ini dia berada di bawah Kementerian Dalam Negeri ya. Dan Kementerian Dalam Negeri itu berada di bawah presiden. Nah, jadi bisa disimpulkan lembaga pemerintah daerah ini pun dia masuk dalam ranah eksekutif ya, berada di dalam lingkungan presiden, lembaga pemerintah daerah ini. Seperti kita ketahui, lembaga pemerintah daerah ini terdiri atas kepala daerah ya, gubernur, bupati, wali kota, dan DPRD ya, DPRD provinsi, kabupaten, kota. Nah, ini ya. Nah, jadi harus bisa membedakan antara lembaga negara, staatsorgan, kemudian lembaga pemerintah atau lembaga eksekutif ya, lembaga yang berada di bawah eksekutif atau presiden, regeringsorganen, dan terakhir itu lembaga pemerintah daerah ya, local government organ ya, organ pemerintah daerah. Nah, dalam hukum lembaga negara ini yang kita fokuskan seperti yang saya bilang tadi, yaitu yang kita pelajari adalah lembaga negara yang bersifat pokok, primer, atau yang utama ya, atau lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Baiknya, itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk kuliah pertama ini. Sampai jumpa pada kuliah yang berikutnya, kita membahas materi yang lain. Terima kasih atas perhatiannya, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.